Halo semuanya, saya Eka Setiarwandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan sederhana yang mudah digunakan bagi pelaku usaha rumahan. Jangan lupa disimak dengan baik ya. Pembukuan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menjadi penunjang keberhasilan suatu usaha. Pembukuan akuntansi penting dilakukan oleh pelaku usaha karena dapat meminimalisir kesalahan dalam mengelola dana, memudahkan dalam mendeteksi kesalahan pencatatan keuangan, dan lain-lainnya. Nah, apa sih pembukuan sederhana itu? Pembukuan sederhana adalah proses dokumentasi yang dilakukan secara terstruktur demi menghimpun data dan laporan transaksi keuangan. Keuangan yang perlu dicatat antara lain kekayaan, beban, modal, pendapatan, anggaran, dan akumulasi harga, penghasilan, dan pelimpahan barang atau jasa. Pembukuan dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain bisa menggunakan aplikasi seperti Excel, aplikasi keuangan atau pembukuan, dan lain-lainnya. Selain itu, bisa secara manual dengan memakai buku kas sederhana. Manfaat dari pembukuan keuangan banyak sekali. Antara lain yang pertama, mengetahui gambaran kondisi industri terkini dengan memberi informasi mengenai keuangan industri. Yang kedua, sebagai landasan untuk evaluasi kegiatan serta membuat kebijakan baru industri. Dan yang ketiga, sebagai alat perencana usaha ke depannya. Dan yang keempat, dapat mengetahui setiap transaksi keluar dan masuk. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui mengenai laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi usaha selama periode tertentu. Selanjutnya ada neraca. Neraca ini menunjukkan posisi atas keuangan usaha atau bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada laporan arus kas. Merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Dan kemudian ada laporan perubahan modal yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Yang selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Merupakan catatan atau informasi yang ditambahkan pada akhir laporan keuangan untuk menjelaskan isi-isi dari laporan-laporan keuangan lainnya. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu dasar pembukuan sederhana. Meliputi yang pertama ada aset. Aset merupakan hal-hal yang dimiliki perusahaan seperti inventaris, piutang usaha persediaan, dan aset tetap. Yang kemudian ada liabilities, merupakan hal-hal yang dimiliki perusahaan seperti hutang kepada pemasok, pinjaman bank, dan hutang lainnya dalam pembukuan. Dan kemudian yang terakhir ada modal. Modal merupakan kepemilikan pemilik bisnis dan semua investor di perusahaan. Selain dasar pembukuan keuangan, ada juga dasar laporan laba rugi. Antara lain ada yang pertama pendapatan. Merupakan semua pendapatan yang diterima bisnis dalam menjual produk atau jasa. Dan yang kedua, harga pokok penjualan. Merupakan semua yang dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi barang atau jasa yang dijualnya. Dan yang terakhir ada beban. Beban adalah suatu pengeluaran yang dihabiskan untuk menjalankan perusahaan. Setelah ini ada cara membuat buku catatan pemasukan dan pengeluaran. Yang pertama, siapkan buku kas terlebih dahulu. Dan yang kedua, isikan jumlah saldo awal kas. Dan yang ketiga ada catat penerimaan kas dengan mengisi keterangan yaitu dari mana sumber penerimaan kas, debit sebesar jumlah yang diterima, dan saldo dengan menjumlahkan saldo sebelumnya dengan jumlah saldo yang diterima. Dan kemudian catat pengeluaran kas dengan mengisi keterangan untuk apa kas digunakan. Isi kolom kredit sebesar jumlah kas yang dikeluarkan. Isi saldo dengan mengurangkan saldo sebelumnya dengan jumlah kas yang dikeluarkan. Yang kelima, sesuaikan jumlah saldo kas di buku kas dengan jumlah kas yang disimpan ya. Dan yang kemudian yang terakhir, jika ada selisih, buatlah penyesuaian.
Selanjutnya ada cara membuat buku laba rugi. Pertama, siapkan buku laba rugi. Dan yang kedua, tulislah jumlah pendapatan yang diterima selama satu bulan ini. Yang ketiga, tuliskan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan yang bersangkutan. Yang keempat, jangan lupa untuk memasukkan pendapatan dan beban lain yang berasal dari luar usaha. Yang kelima, hitung laba yang diperoleh dengan mengurangkan jumlah pendapatan dengan beban yang dikeluarkan. Dan kemudian ini ada contoh dari transaksi keluar masuk kas dan juga laporan laba rugi. Selain pembelajaran menggunakan materi, saya juga melakukan pelatihan mengenai pembukuan sederhana kepada Ibu Aisyah terkait bagaimana cara membuat pembukuan keuangan dalam melaksanakan usahanya. Selain itu, beliau juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton. Sampai ketemu di lain waktu.